Allah Subhanahu wa taala fa'alul lima yurid, berkehendak sesuai dengan apa yang Ia kehendaki. Allah Subhanahu wa taala Maha berkehendak. Dan di antara kehendak Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala memuliakan sebagian makhluknya di atas sebagian yang lain. Allah Subhanahu wa taala memuliakan nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam di antara nabi-nabi yang ada. Allah Subhanahu wa taala memuliakan para sahabatnya sebagai generasi yang terbaik, manusia yang termulia di antara manusia-manusia yang ada. Allah Subhanahu wa taala telah memilih kota Mekah dan Madinah sebagai kota yang terbaik di antara kota-kota yang ada di atas muka bumi ini. Demikian pula Allah Subhanahu wa taala memilih sebagian hari, sebagian waktu sebagai waktu yang mulia, sebagai hari yang mulia di antara hari-hari yang lainnya. Dan di antara hari-hari yang mulia yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai hari yang mulia adalah 10 hari pertama di bulan Zulhijjah. Dan saat ini kita berada di 10 hari pertama di bulan Zulhijjah. Kenapa hari ini, hari-hari seperti ini hari yang mulia? Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan 10 hari atau malam-malam 10 hari yang pertama di bulan Zulhijjah ini. Tidaklah Allah bersumpah kecuali hal tersebut adalah sesuatu yang mulia. Allah Subhanahu wa taala mengatakan wal fajr wa layalin ashr, demi waktu fajar dan demi malam-malam yang 10. Malam-malam yang 10 ditafsirkan oleh para ulama sebagaimana dikatakan oleh Ibnu Jarir At-Tabari rahimallahu taala bahwasanya malam-malam yang 10 dalam ayat tadi 10 hari pertama di bulan Zulhijjah. Kemudian yang kedua, Allah Subhanahu wa taala telah memilih bulan Zulhijjah ini sebagai bulan haram, bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amalan yang dikerjakan di 10 hari pertama ini berbeda dengan 10 hari yang lainnya. Salat yang dikerjakan di 10 hari pertama ini berbeda dengan salat yang dikerjakan di hari yang lainnya. Puasa, bersedekah, membaca Al-Quran dan seluruh amalan-amalan saleh yang dikerjakan di 10 hari pertama ini berbeda dengan hari-hari yang lainnya, karena amalan yang dikerjakan di 10 hari ini dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala, merupakan amalan yang a'zam, yang agung, yang lebih suci sisi Allah Subhanahu wa taala. Dalil yang menunjukkan bahwasannya bulan Zulhijjah bulan yang mulia, Allah berfirman dalam surah At-Taubah ayat yang ke-36, Inna iddatash syuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillahi yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum. Sesungguhnya bilangan bulan di sisi Allah ada 12 bulan. Di antaranya ada 4 bulan yang dimuliakan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, 4 bulan tersebut adalah salasatun mutawalliyah, 3 berurutan, yaitu Zulqa'dah, Zulhijjah dan Al-Muharram, dan kemudian Rajab yang terabit antara Jumadi Tsani dan Sya'ban. Maka ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, bulan Zulhijjah merupakan bulan yang mulia. Kemudian yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala menamakan 10 hari pertama di bulan Zulhijjah sebagai ayyamul ma'lumat, hari-hari yang telah diketahui. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Serulah orang manusia untuk melaksanakan ibadah haji. Niscaya mereka akan mendatangimu dari segala penjuru dunia dengan berjalan kaki atau dengan menaiki kendaraan. Liyashhadu manafi'a lahum wa yadhkuru smallahi fi ayyamin ma'lumat." Agar mereka menyaksikan berbagai manfaat dalam manasik haji dan agar mereka berzikir mengingat Allah di hari-hari yang telah diketahui. Kata Abdullah ibnu Abbas, ayyamul ma'lumat dalam ayat tersebut 10 hari pertama di bulan Zulhijjah. Kemudian yang keempat, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bulan Zulhijjah sebagai ayyamul ma'dudat, hari-hari yang telah ditentukan. Allah Subhanahu wa taala mengatakan wazkurusmallahi fi ayyamin ma'dudat, wazkurullaha fi ayyamin ma'dudat. Zikirlah, mengingat Allah di hari-hari yang telah ditentukan, hari-hari yang telah diketahui bilangannya. Kata Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, ayyamul ma'dudat dalam ayat tersebut adalah tanggal 11, 12 dan 13 atau dikenal dengan ayyamut tasyrik.
Ini merupakan keutamaan bulan Zulhijjah. Maka ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, kita tahu bulan ini atau khususnya di 10 hari pertama bulan Zulhijjah adalah bulan setiap amalan dilipat gandakan dan memiliki pahala yang besar sisi Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu para ulama salaf dahulu mereka mengagungkan 10 hari, yaitu 10 hari pertama di bulan Zulhijjah, 10 hari pertama di bulan Muharram, dan 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kekuatan untuk senantiasa menambah-nambah amal ibadah kita di bulan yang mulia ini. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisa'il muslimina min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillahil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Setelah kita mengetahui bahwa 10 hari pertama adalah bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara amalan yang semestinya kita kerjakan adalah memperbanyak ibadah, membaca Quran, bersedekah, dan amalan-amalan yang lainnya. Terlebih khusus nanti kita disunnahkan berpuasa di tanggal 9 Zulhijjah atau dikenal dengan puasa Arafah. Dan alhamdulillah pemerintah kita telah menentukan bahwa hari raya jatuh pada hari Senin. Maka tanggal 9-nya di hari Ahad kita diperintahkan untuk berpuasa yang namanya puasa Arafah. Kata Nabi SAW, siyamu yauma Arafah, berpuasa di hari Arafah, ahtasibu 'ala Allah, saya berharap kepada Allah Subhanahu wa taala an yukaffira sanatal madiyah wal baqiyah, dapat menghapuskan dosa-dosa setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Namun ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, timbul perbedaan di antara kaum muslimin. Sebagian mereka mengatakan bahwasanya puasa Arafah berkaitan dengan jamaah haji yang sedang wukuf di Arafah. Namun sebagian yang lain mengatakan bahwasanya puasa Arafah adalah di tanggal 9. Maka di antara perbedaan para ulama tersebut, maka yang lebih rajihnya adalah berpuasa pada tanggal 9 Zulhijjah, bukan kaitannya dengan jamaah haji yang sedang wukuf di Arafah. Kenapa? Sebab yang pertama adalah bahwasanya jika harus melihat wukuf di Arafah, maka ini sangat menyulitkan ketika kita kembali 100 tahun yang lalu. Bagaimana dahulu orang yang tinggal di luar Arab Saudi, tinggal di Palestina, tinggal di Suriah, tinggal di Lebanon, atau di negara-negara lain, bagaimana dia tahu bahwasanya jamaah haji sedang wukuf di Arafah? Alasan yang kedua bahwasanya setiap negeri memiliki matlaq, tempat terbitnya hilal masing-masing, dan pemerintah kita telah menetapkan bahwasanya Idul Adha jatuh pada hari Senin. Alasan yang ketiga bahwasanya seandainya puasa Arafah itu harus ketika wukuf di Arafah, ketika jamaah haji sedang wukuf di Arafah, maka ini sangat menyulitkan. Jika seandainya terjadi peperangan di kota Mekah dan Madinah, kemudian jamaah haji tidak bisa berwukuf di Arafah, atau terjadi wabah yang besar sehingga tidak ada haji, kapan kita harus berpuasanya? Kalau seandainya puasa tersebut harus menunggu dan melihat jamaah haji sedang wukuf di Arafah, maka alhamdulillah Ahlus Sunnah wal Jamaah berpuasa bersama pemerintah, dan pemerintah menetapkan tanggal 9-nya jatuh pada hari Ahad, maka berpuasalah di hari Ahad, dan hari Seninnya kita berhari raya bersama kaum muslimin. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada kita dan taufiknya, dan semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita semuanya. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم الأموات إنك السميع قريب مجيب دعوة. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين.
ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك يا مصرف القلوب صرف قلوبنا إلى طاعتك اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك الدين من اليهود والنصارى اللهم عليك باليهود اللهم عليك باليهود وبمن عاونهم اللهم شتت شملهم وفرق جمعهم وخالف بين كلمتهم اللهم انصر المسلمين المستضعفين في فلسطين اللهم انصر المسلمين المستضعفين في فلسطين اللهم انصر المسلمين في فلسطين يا ذا الجلال والإكرام يا منزل الكتاب اللهم أهزم الأحزاب اللهم اهزمهم زلزلهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون أقيموا الصلاة